Halo guys, jangan lupa like, tekan lonceng, dan subscribe channel Beri Beres. Terima kasih atas sokongan semua. Kamu tidak boleh makan kalau ikan yang ada taji itu. Oh, Bisa macam bau oke. tidak boleh. Oke, selamat pagi. Jumpa sekali lagi bersama dengan kita punya situ. Halo kawan-kawan, teman-teman, subscriber semua dimanapun Anda berada. Terima kasih karena menonton channel ini. Terima kasih karena memberi support. Terima kasih karena setia mengikuti perkongsian-perkongsian Pak Nasib lah. Dan terima kasih juga kepada Pak Nasib karena sudi berkongsi pengetahuan beliau tentang alam dan terutama sekali konten kita sekarang adalah berkaitan dengan herba-herba. Oke. Di hadapan kita ini seperti yang kita ketahui ini adalah pokok pakis dan pokok pakis ini terlampau banyak jenis lah. Ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Tapi ini adalah pakis yang boleh dimakan. Jadi ini kita panggil pakis. Ini di sini panggil pakis ikan kan dipacing atau pakis apa? Biasa kalau penan pagi ini paku saja. Paku. Oke. Jadi masyarakat Pacu ini cukup kompenan panggil ini sebagai pokok paku. Dan ini boleh dimakan. Boleh. Saya percaya semua teman-teman mengetahui bahwa ini boleh dimakan dia punya yang mudahnya lah. Yang macam ini dan ada yang lebih mudah daripada ini pun boleh dimakan dengan berbagai jenis masakan lah. Itu terserah kepada creativity atau minat seseorang lah. Tapi untuk konten ini kita tidaklah berbicara berkenaan dengan resepi atau cara-cara memasak. Kita akan berbicara masih lagi berkenaan dengan herba. Walaupun tanaman tumbuhan ini dikategorikan sebagai sayur juga, tapi bagi masyarakat masyarakat tenan ataupun mungkin masyarakat lain yang mengetahui bahwa tumbuhan herba ini mempunyai kegunaan yang lain selain daripada untuk dimasak. Ini adalah juga kita anggap dia sebagai tumbuhan herba lah. Oke, Paci. Jadi ini kalau macam kamu Paci punya masyarakat panggilannya sebagai paku. Paku. Jadi paku ini seperti yang kita tahu memang apabila dia di kawasan rata dan yang senantiasa kena air memang dia cepat membiak dengan banyak lah kan Paci. Jadi ini tumbuhan ini adalah tumbuhan yang paling senang kita temui di mana-mana di garisan khatulistiwa lah. Oke, jadi berbicara dengan Paci tadi, obat ini dikenali kita boleh kategorikan dia sebagai herba juga sebab masyarakat Paci guna ini sebagai obat untuk apa tuh Paci? Sakit gigi. Oke, obat untuk sakit gigi. Obat sakit gigi ya. Jadi sakit gigi itu yang macam kita punya gigi berlubang karena gigi kita berlubang kah? Yang bengkak, gusi kita bengkak kah atau Itu memang ada semua. Berlubang kah, tidak berlubang kah, kembang juga. Oke. Itu dia semua. Sakit gusi kah? Semua. Semua. Yang penting ini berkaitan dengan gigi, ini semua boleh mujarab untuk kita Paci ya. Oke, jadi saya minta maaf tadi saya ada cabut satu batang, satu pokok, tapi jangan risaulah sebab ini pun kami tidak potong juga, jadi selepas itu kami akan tanam balik lah. Jadi dia masih boleh bertumbuh. Oke, jadi kita minta Paci tunjukkan kepada kita punya kawan-kawan atau teman-teman yang sedang menonton bahagian mana di ini yang kita boleh ambil sebagai herba. Ya, ini kita gunakan ini dari dia punya akar macam inilah. Oke, yang ini lah. Kita cabut dia.
dan cuci dulu. Aha. Ambil yang akar masam ini. Oke, yang macam rambut-rambut ini lah kan Nah, Pak Cik? Oke, potong oke. dia pendek-pendek. Lepas Ah, itu kalau pakai- kan ada dalam sini ada satu yang keras. Oke, Nah, ini. batang dia. Oh, ini. Ini. Nah, ini kita tidak ambil. Oh, ini kita diambil lah kan Pak Nampak Cik? ini saja. Ini yang dia punya inilah macam dia punya rambut-rambut ini yang lah masih kan. itu Oke, yang oke, kita ambil, oke. potong, cuci dia, baru kita rebus dia. Jadi berapa banyak kita suka hati lah. Ini suka hati. Oh, oke oke. Kamu cabut 2 pun, 3 pun tidak apa. Jadi ini contohlah kan Pak Cik, kita sudah ambil ini. Kita rebus dia sampai air mendidih kah atau kita Ya, sampai mendidih. Oh, oke oke. Kita ambil ini, kita cuci bersih. Lepas itu kita masukkan dalam apa-apa bekas lah Ya. yang kita biasa guna, mungkin cerek, mungkin apa-apalah. Jadi kita biarkan sampai mendidih kan Pak Cik. Ya, Selepas itu kita biarkan dia sampai sejuk kah atau sejuk yang dapat kita tahan-tahan. sedikit suam dia. lah, Suam. suama sehingga dia air suam. Kalau dia sejuk nanti Pak Cik tidak. Tidak ada rasa dia. Oh, oke oke. Jadi maksudnya ini mesti kita guna dia sebagai inilah, kita guna masa dia suam-suam lah kan Pak Ya, Cik. ya. Suamnya yang kita boleh tahan masuk dalam mulut lah. Janganlah pula sehingga mencederakan kita punya organ dalam mulut, Ya. lidah kah, gusi kah atau apa-apa lah. Oke, jadi berapa kali kita gunakan ini Pak Cik? Sehingga Ini suka hati kamu ini. sehingga 2-3 kali pun boleh. oke. Jadi biasanya kalau macam macam Pak Cik punya pengalaman, masa gunakan nih memang seperti biasa kita akan kumur-kumur macam begitu. Ya, masa kita pakai dia nih, kita boleh boleh Kumur-kumur. kumur dia dengan Ini airnya bukan kita telan kan Pak Cik? bukan Hanya untuk kumur-kumur saja, untuk tidak kumur-kumur saja. bukan ditelan, hanya bukan untuk ditelan. kumur-kumur saja. Lagi satu, kalau selepas kamu sudah kumur ini, Ah, kamu tidak boleh makan kalau ikan yang ada taji itu. Macam baung kah. Oke oke. Tidak boleh. Jadi ini herba nih, sorry, ini herba nih ada pantang juga lah macam tadi tuh. Ini kita tidak boleh makan ikan yang ada duri di belakang. Maksudnya macam ikan sembilang, Masih bilang ikan baung, ikan apa lagi Pak Cik? itu yang satu lah. Ikan keli. Keli sama semilang juga sama. Ya. Jadi spesies ini 3 lah. Yang ikan bawang, ikan sembilang dengan ikan keli. Tapi terserah kepada teman-teman berada di wilayah mana, mungkin sebutan ikan tadi itu ada berbeda-beda. Tapi yang penting ikan seperti itulah kita tidak boleh makan sehingga kita betul-betul sembuh. Kan Pak Cik? Ya. Jadi oke, ini kalau kita sudah kumur-kumur dia nih kan Pak Cik, dia ini masa kita kumur-kumur itu mesti sentiasa dalam keadaan yang suam. Ya. Oke. Jadi kalau macam sudah tidak suam lagi, tidak berguna sudah lah. Ya. Kan Pak Cik? Jadi maksudnya kita hanya menyediakan ini untuk yang mungkin 1 gelas macam begitu supaya kita beli kumur-kumur lah. Ya. Jadi masa kita kumur-kumur itu kan Pak Cik, berapa lama kita simpan itu kumur-kumur itu air dalam mulut? Sampai dia sejuk. Oh oke paham. Jadi kita kasih masuk dalam mulut, kita kumur-kumur sehingga itu air dalam mulut itu sejuk. Sebab istilahnya apabila sejuk dia punya kemujaraban, dia punya herba ini tidak berkesan lagi sangatlah kan Pak Cik. Jadi kumur-kumur sehingga sejuk, lepas itu kita buanglah, luahkan di mana-mana lah. Lepas itu kita kumur-kumur lagi sebanyak 3 kali kan Pak Cik? Ya, 3 kali. Jadi 1 hari berapa kali? 3 kali. Oke. Jadi 1 hari 3 kali lah, macam pagi, tengah hari, Malam. malam. Pagi, tengah hari, malam macam makan obat hospital juga lah lebih kurang kan Pak Cik. Jadi oke, yang masa pagi itu kita hasilkan lebih kurang 1 gelas begitulah kan Pak Cik. Jadi kita kumur-kumur sehingga itu air tuh mesti sehingga penuh mulut kita lah kan Pak Cik, bukan yang sedikit lah. yang sampai kembang kita punya pipi lah. Oke, sampai kembang pipi ya, bukan yang si kita. Jadi kita kumur-kumur sehingga air itu sejuk dalam mulut kita, lepas itu buang, minum maksudnya ambil air dalam gelas itu lagi, yang sisa tadi kita kumur-kumur sehingga sejuk dalam mulut, buang lagi, dan begitulah proses itu berulang sebanyak 3 kali.
dan 3 kali juga pagi, tengah hari dan malam kita gunakan ini. Oke, jadi kalau satu rumpun ini kan Paci, dia ada ukuran kan nih Paci, untuk kita mau dapat air 1 gelas berapa banyak akar ini kita perlu? Ini kalau kita mau guna air dia, kita memang mau ambil satu pohon macam ini lah. Oke, maksudnya 1 gelas 1 pohon lah. Oke. Yang macam ukuran macam gini lah, kan Paci, tapi ini sudah salah sebab kita tarik tadi terputus kan. Tarik tadi tapi sebenarnya dia sampai di sini lah ini. Sampai di sini. Oke, jadi teman-teman, menurut Paci ini satu gelas yang biasa lah kan Paci. Ya, yang biasa punya. Mungkin 200-300 ml DPSI lah yang gelas kopi biasa itu. Jadi untuk menghasilkan 1 gelas kita perlukan 1 pokok inilah. Tapi jangan risau sebab yang batang keras ini masih boleh ditanam balik. Jadi ini biarpun kita cabut, kalau kita tanam balik dia tidak akan mati lah. Jadi tidak akan pupus. Tumbuhannya tidak akan pupus lah. Jadi oke. Jadi kalau kan kita ambil akar ini kan Paci, lepas itu kita rendam. Macam mana kita tahu itu pada masa kita rendam itu kita perlu air banyak kah atau macam mana Paci? Rendam dia, kamu sini lah, agak-agak dia lah. Sebab dia ini hanya apabila dia mendidih, oke sudah kan Paci, bukan perlu masa lama. Ini herba ini dipanaskan sehingga mendidih ya. Jadi boleh juga kan Paci kalau macam kita ambil ini semua selepas dicuci, letak dalam satu cereka atau apa bekas, kita ambil air ukuran 1 gelas, lepas itu kita simpan di situ, kita panaskan dia sehingga mendidih. Sehingga mendidih ya kan Paci. Lepas itu air rebusannya kita simpan dalam gelas dan kita tunggu sebentar sehingga asam yang kita boleh masukkan dalam mulut kita tanpa merusakkan organ dalam mulut kita kumur-kumur sebanyak 3 kali. Jadi kumurannya tuh kita kumur-kumur sehingga sejuk dalam mulut kita. Lepas itu buang, ambil lagi yang gelas yang sama tadi, kumur-kumur sudah sejuk, buang lagi dan proses itu berulang lah. Oke, seperti biasa mungkin ada kita punya teman-teman yang sedang menonton di Paci ingin mengetahui maksud saya kebuktian inilah, testimoni untuk inilah Paci. Jadi Paci pernah menggunakan ini sendiri kah atau ada keluarga? Ada, saya sendiri guna. Oke, Paci sendiri guna. Ya. Oke, jadi Paci dulu sakit gigi. Agak-agak Paci masih ingat berapa lama sudah itu? Wih, lama, sudah dari bujang. Dari bujang, mungkin umur 18. Sampai sekarang pun mana ada pernah tidak sakit gigi. Oke, teman-teman, saudara-saudara semua, menurut testimoni tadi Paci itu masa dia bujang dia sakit gigi. Jadi dia gunakan petua tadi, dan sampai sekarang mungkin umur Paci sudah melebihi sedikit 50 tahun dan tidak pernah merasa sakit gigi. Kan Paci? Jadi menurut Paci tadi ini, kita perbualan antara saya dengan Paci ini mujarab untuk semua jenis sakit gigi di mulut tadi. Kan sama ada itu gigi berlubang kah, atau gigi kita rusak, gigi kita bengkak, atau mungkin kita punya tonsil yang di atas kita punya langit kita punya mulut ini kan itu semua boleh diobat, maksud saya boleh kita gunakan ini herba untuk melegakan. Saya lebih suka menggunakan melegakan lah, sebab biarpun Paci sudah bagi testimoni yang sampai sekarang dia tidak mengalami sakit gigi lagi. Jadi mudah-mudahan teman-teman, kawan-kawan yang sedang menonton sekarang nih, sekiranya ada mengalami sakit gigi dan sudah datang ke klinik ataupun sakit gigi yang berulang, tidak rugi kalau coba inilah petua daripada Paci. Ini tumbuhan herba ini pun tumbuh di mana-mana. Kita boleh ambil secara percuma atau gratis. Kita cuma perlukan sedikit usaha atau effort untuk menyediakan inilah, kan Paci? Jadi sekian dulu untuk video ini. Ikuti terus di episode seterusnya, sebab masih banyak lagi herba-herba yang masyarakat Paci ini, suku kaum Pempenan gunakan di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tidak rugi kalau
kita berkongsi dengan Paci ini, tapi kita akan jadi rugi sekiranya kita menutup peluang untuk kita menambah kita punya pengetahuan. Mungkin kita sudah tahu ini obat selain daripada yang Paci terangkan tadi, ini obat yang ini tumbuhan herba tadi ini boleh mengobatkan penyakit yang ataupun boleh melegakan penyakit yang lain. Jadi selain daripada yang Paci sebut tadi yang bahagian sakit gigi, jadi minta jasa baik teman-teman dan subscriber, rekan-rekan semua untuk tulis dalam komen, tulis dalam komentar pengalaman sendiri yang dialami inilah. Jadi kalau ada di antara teman-teman sekalian yang sekarang ini mungkin sakit gigi, cobalah petua Paci tadi, dan kalau ada apa-apa kesan yang baik sembuhkah atau tidak sembuh, tolong tulis dalam komentar, jadi kita boleh bincang lah, dan semoga sembuh lah. Sebab menurut testimoni Paci ini, dia cuma sakit gigi seumur hidup 1 kali saja. Ya. Jadi dengar sendiri kan, Paci ini umur dia sudah lebih daripada 5 tahun sudah pernah sekali sakit gigi, dan mengamalkan herba yang petua yang diperturunkan kepada beliau, dan sehingga sekarang syukur puji Tuhan Paci ini tidak pernah lagi mengalami sakit gigi. Jadi sekian dulu untuk video ini. Salam hormat untuk semua.